untuk semuanya. Istirahat di tempat, gerak. Susunan acara upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 pukul 8 di halaman SDN 1 Loceret, Kecamatan Loceret, dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Persiapan pasukan. Pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Gerak. Siap. Gerak. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Ibu ke-95 tanggal 22 Desember tahun 2023. Siap. Kerjakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin Komandan upacara. Kepada bendera sang merah putih. Hormat.
mengheningkan cita, dipimpin institut upacara. Untuk mengenai jasa para kawasan yang sangat berbeda. Menggelingkan sikap, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh instruktur upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persalatan terwakil. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan sejarah singkat hari Ibu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan alunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dengan satu kesatuan wadah yang mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan kaum perempuan masih merupakan bagian dari organisasi pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Melalui PPPI tersebut, terjalinlah kesatuan semangat juang kaum perempuan secara bersama-sama kaum laki-laki, berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935, diadakan Kongres Perempuan II di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya, dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOANI yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa.
serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan, serta persatuan dan kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. 3. Kesadaran perempuan Indonesia untuk menggalang kesatuan dan persatuan serta keikhlasan berdharma bakti dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Semboyan pada lambang Hari Ibu, merdeka melaksanakan dharma, mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Hari Ibu, 22 Desember 2023. Menyanyikan himne Hari Ibu.
Amanat Inspektur Upacara. Amanat istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Bupati Nganjuk ada upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-95 22 Desember tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, tanggal 22 Desember tahun 2023, kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-95. Seraya mengenang betapa besar dan mulianya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya membentuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kaum perempuan tidak hanya menjadi pengguna hasil pembangunan, namun juga ikut mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan berkeadilan, serta berperan melaksanakan dan berpartisipasi di segala aspek pembangunan. Hadirin upacara yang saya hormati, Hari Ibu merupakan hari kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Perempuan mempunyai posisi yang lebih dekat dengan keluarga dan telah menggunakan sebagian besar waktunya untuk keluarga, anak, dan orang tua. Perempuan memiliki hak asasi yang sama dan integral dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dipelihara kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai ibu bangsa yang berhasil membina keluarga yang harmonis dan sejahtera. Perjuangan perempuan agar bebas dari segala bentuk tindak kekerasan diwujudkan dalam bentuk kesetaraan dan keadilan dalam segenap aspek kehidupan. Upacara yang berbahagia. Para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam perjuangan dan gerakan adalah inspirasi bagi kita semua. Para perempuan telah mampu berperan merubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Melalui peringatan Hari Ibu ini diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, terutama generasi penerus bangsa, agar mempertebal tekad dan semangat untuk melanjutkan dan mengisi pembangunan yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Ibu yang ke-95 tahun ini mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Tema ini diambil untuk membingkai semangat dan gerakan perempuan melalui serangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Saya ucapkan selamat Hari Ibu ke-95. Mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri sehingga menjadi kekuatan yang besar untuk kesejahteraan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiji Bupati Nganjuk ditandatangani oleh Sri Handoko Taruno SSTP MSI. Sambutan selesai. Menyanyikan lagu Bunda.
Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada saat ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ibu yang ke-95 tahun 2023 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon tercurahkan dalam kalbu kami agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Bangsa kami saat ini tengah menghadapi cobaan dan perubahan serta pembaruan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan kepada kami semangat dan kemampuan berbakti dan berdedikasi kepada bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, dan pahlawan kami yang telah berjuang bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan, keselamatan, dan perdamaian negara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan dapat dibubarkan.